Assalamualaikum, bagaimana kabar anak-anakku semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan baik. Pada kesempatan kali ini, kalian akan belajar bahasa Indonesia tentang teks negosiasi. Baik, mari kita lihat kompetensi dasar terlebih dahulu. Yaitu KD 3.11 menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan teks negosiasi. Pencapaian kompetensi yang pertama yaitu mengonstruksikan teks negosiasi, tentukan bagian atau struktur teks negosiasi. 3. Mengidentifikasi kalimat persuasif. Kita lanjutkan kepada pengertian teks negosiasi. Sebelumnya, pernahkah kalian belanja di pasar tradisional? Di sana pasti kalian sudah pernah melakukan jual beli atau tawar-menawar barang. Atau contoh yang lain lagi, pernahkah kalian melakukan negosiasi dengan seorang guru? Misalnya ketika kalian tawar-menawar dalam pengumpulan tugas. Jadi, apa itu negosiasi? Negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak yang lain. Tujuannya untuk mengatasi atau menyesuaikan perbedaan, memperoleh sesuatu dari pihak lain, mencapai kesepakatan bersama, atau menyelesaikan sengketa atau perselisihan pendapat. Kemudian, struktur teks negosiasi. Yang pertama, adanya orientasi atau perkenalan. Pengenalan pihak yang akan bernegosiasi. Di sini saya contohkan yang pertama itu adanya pengajuan, pihak yang mengajukan penawaran, misalnya seorang pembeli. Yang ketiga, penawaran, pihak yang menawarkan. Pihak yang menawarkan seorang penjual. Kemudian struktur yang keempat yaitu persetujuan atau kesepakatan. Setelah kegiatan tawar-menawar, tercapailah persetujuan atau kesepakatan yang saling menguntungkan. Dan ada pula syarat yang wajib ada dalam negosiasi yaitu unsur-unsur yang terlibat. Antara lain, yang pertama adanya partisipan. Dalam keadaan tertentu atau pertikaian, maka harus ada partisipan ketiga sebagai perantara. Perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak. Yang ketiga, adanya pengajuan dan penawaran. Adanya barang atau proses sehingga terjadi pengajuan dan penawaran. Yang keempat, persetujuan atau kesepakatan. Terjadinya persetujuan atau kesepakatan yang menghasilkan sehingga proses negosiasi berjalan dengan sukses. Teks negosiasi dapat dibuat dalam bentuk dialog seperti teks drama untuk narasi cerita pendek. Selain itu, ada juga dalam bentuk surat penawaran. Yang pertama, bentuk dialog atau drama. Teks negosiasi dalam bentuk dialog atau drama. Dalam menyusun teks negosiasi, hal yang harus diperhatikan adalah mengidentifikasi permasalahan yang perlu dinegosiasikan oleh beberapa pihak karena adanya perbedaan kepentingan. Berikut contoh teks negosiasi dalam bentuk dialog. Di sini dicontohkan adanya seorang pembeli dan penjual. Diawali dengan orientasi. Pembeli terlebih dahulu menanyakan berapa harga sekilo apel ini. Kemudian penjual menjawab 30.000. Bu, murah. Kemudian pengajuan dan penawaran terjadi di dalam negosiasi dan diakhiri dengan kesepakatan atau persetujuan. Persetujuan ini diakhiri dengan pembeli menyetujui dengan
membeli 3 kilo apel. Selanjutnya, contoh teks negosiasi, gabungan narasi dan dialog seperti cerpen. Di sini dicontohkan usaha Pak Abi dalam bidang keripik singkong mulai. Ia ingin mengembangkan usahanya lebih besar lagi. Untuk itu, ia membutuhkan tambahan modal. Ia meminjam uang ke bank. Pak Abi menuju bank terdekat di wilayahnya. Ini sebagai narasi dalam teks negosiasi. Kemudian dilanjutkan dengan dialog antara Pak Abi dengan petugas bank. Selanjutnya, untuk mengidentifikasi kalimat persuasif di dalam teks negosiasi, yaitu bahasa yang santun juga sangat mempengaruhi keberhasilan negosiasi. Kata untuk menunjukkan kesopanan antara lain tolong, silahkan, cobalah, percayalah, dan bolehkah. Kata-kata tersebut sebenarnya kata yang bersifat perintah tetapi disampaikan secara persuasif. Dengan demikian terkesan sopan dan sulit ditolak oleh lawan bicara. Kita lihat contoh dalam mengidentifikasi kalimat persuasif. Seorang anak berbicara kepada ayahnya, "Ayah, tenang saja, semuanya sudah aku pikirkan. Ayah, doakan saja biar aku mudah meraih cita-cita." Sang ayah menjawab, "Ya, sudahlah kalau itu mau kamu, tapi nanti malam kamu pikirkan lagi ya." Dalam kutipan di atas, si anak menggunakan kalimat persuasif, yaitu, "Ayah, doakan saja biar aku mudah meraih cita-cita." Makna tersirat dari kalimat itu adalah si anak memaksa secara halus kepada ayahnya agar mengizinkannya memilih sekolah sesuai dengan cita-citanya. Demikian materi pada kesempatan kali ini. Semoga kalian dapat memahaminya dan sampai jumpa lagi. Tetap semangat dan jaga kesehatan.